Mau coba lihat ya. Suaranya ini kan bagus. Mana udah mulai. Bisa diinfokan. Ini suaranya udah ini belum ya? Oke, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru join. Suaranya jelas nggak ya? Bisik-bisik bareng. Bisik-bisik tetangga ya. Suara saya jelas tidak ya? Bisa tolong komentar kalau suaranya kurang jelas. Waalaikumsalam, Rahayu Hardia. Baik, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Jelas Bu, baik terima kasih. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Keluarga sehat? Sehat ya insya Allah. Jangan lupa jaga kesehatan karena katanya ini lagi musim-musimnya sakit ya, pancaroba gitu. Jadi ya harus ekstra. Kalau perlu sih minum vitamin. Kalau kurang jelas tinggal nunggu kejelasan nih. Bisa ya. Iya, bentar saya cek dulu ya. Ini narasumber kita sudah ready belum ya? Kita undang dulu mungkin narasumbernya ya. Mana ini? Oke, saya ya, mungkin saya kenalin diri dulu ya. Nama saya Ilvi Zakia, biasa dipanggil Ilvi. Di sini insya Allah saya akan memandu live Instagram ini untuk ya kurang lebih 30 menit ke depan lah. Jadi sesuai schedule, jadi hari ini tuh kita agendanya adalah tanya jawab atau Q&A seputar wakaf dan ibtida. Nah, sejak kemarin kan teman-teman sudah isi nih di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar wakaf dan ibtida. Insya Allah hari ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Haji Fahrul Rozi MA. Nah, untuk informasi aja nih, beliau ini merupakan salah satu pegawai di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Nah, terus yang menarik dari beliau adalah, sebentar. Ini Pak Farwazinya tidak bisa bergabung, kita undang kembali ya. Nitip salam buat narasumbernya dari saya juniornya pas di M kita Bu Ireng. Iya, nanti kita sampaikan salamnya, insya Allah. Fahrul. Sudah saya undang. Ini mungkin bisa di. Nah, ini narasumber kita sudah mulai bergabung. Mungkin bisa join, Pak. Alhamdulillah. Selamat datang, Pak. Selamat datang, alhamdulillah. Mohon maaf, Pak. Ini suaranya mungkin sedikit agak kecil gitu kedengarannya. Oh, udah kenceng belum? Ini. Kurang? Kurang atau? Mungkin kita tanyain ke netizennya aja ya. Gimana nih suara Silakan. narasumber kita sudah kedengaran belum, teman-teman? Saya panggilnya teman-teman aja ya biar lebih friendly gitu. Sudah dengar? Sebenarnya terdengar sih Pak, cuman agak kecil aja. Terdengar tapi agak kecil. Oh kurang Kak katanya tuh Pak. Ada yang bilang kurang, ada yang bilang sudah. Pakai clip on saja ya itu.
Sudah itu Suaranya. belum? Itu sudah jelas. Ntar, Mantap. saya tak foto Iya. ini, ntar. Oke, diatur dulu, diatur. Oke, sambil menunggu kita buka agenda hari ini. Jadi nyambung yang tadi ya, sesuai schedule hari ini tuh insya Allah kita akan menjawab, bukan kita sih ya, bukan saya yang jawab, maksudnya Pak Fahru Rozi nanti yang jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar wakaf dan ibtidah. Ada yang sudah ngisi di kolom komentar sejak kemarin, dan mungkin nanti ada yang mau ngasih pertanyaan lagi, bisa langsung. Jadi jangan malu-malu ya, langsung aja keluarin unek-uneknya, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Nah, saya infokan bahwa beliau ini merupakan salah satu pegawai di Lajnah Pentahsilan Mushaf Al-Quran. Betul ya Pak ya? Iya. Sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya Pak? 2008. Oh, 2008. Oh iya, mohon maaf saya salah. 2008. Nah, yang menarik adalah disertasinya beliau. Kalau teman-teman tahu, disertasi beliau itu fokus membahas tentang tanda wakaf. Judulnya itu menyoal tanda wakaf ya, menyoal tanda wakaf, kalau tidak salah. Nah, di situ tuh beliau memberikan pembahasan secara kritis atau membahas secara kritis sistem penandaan wakaf pada Mushaf Standar Indonesia. Sekaligus juga menjelaskan secara lengkap, secara rinci tentang sistem penandaan wakaf dalam mushaf Al-Quran cetak di dunia. Di dunia, woy, bukan di Indonesia. Masya Allah sekali ya, luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin sampai akhir, karena pembahasan ini dijamin menarik banget sih, beneran. Ya sejujurnya saya juga merasa ini ya, terhormat banget bisa dipercayakan untuk jadi host pada kesempatan ini. Mungkin bisa dibuka ya Pak ya? Silakan. Ini sudah ada 34 orang yang bergabung. Semoga nanti tidak berkurang. Ya, baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bergabung di live Instagram LPMQ Kemenak RI ini, meskipun secara online ya, tapi semoga tidak mengurangi manfaatnya. Insya Allah tetap manfaat. Salawat teriring salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa agenda kita hari ini adalah Q&A atau tanya jawab seputar tanda wakaf dan ibtidah, wakaf dan ibtidah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Haji Fahru Rozi MA. Berkenan ya Pak menjawab pertanyaannya? Insya Allah Alhamdulillah kalau berkenan. Oh iya, sebelum kita mulai nih, membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya mau infokan ke teman-teman, ke besti-besti netizen Al-Quran ini, bahwa nanti di akhir acara akan diumumkan atau akan diberikan hadiah kepada 3 orang penanya terbaik. Jadi stay tune sampai akhir ya, jangan sampai kelewat. Nanti kalau misalkan ada unek-unek atau pertanyaan tiba-tiba muncul di pertengahan, bisa langsung tanyakan aja. Nanti insya Allah kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Bapak Fahru Rozi. Oke. Sebelumnya saya mau nanya kabarnya Pak Fahru Rozi dulu nih. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Masih kecil ya suaranya, ya? Keluarga, iya. Iya, masih kecil. Agak kecil sedikit ya. Oh, iya. Saya nggak bawa headsetnya. Kalau bawa headset. Yang tadi yang dipakai Bapak itu gimana? Iya, cuma saya nggak dengar karena headsetnya nggak ada. Saya siapkan headset gitu. Dulu ya. Iya. Boleh, silakan. Ada headset. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan live ya. Nanti ada hadiah loh untuk 3 orang penanya terbaik. Hadiahnya itu
ada 3 buku ya kalau nggak salah ya. Ada 3 buku. Yang pertama buku karangan atau karya Bapak Dr. Haji Fahrul Razi MA. Terus yang 2 lagi ada tafsir tematik terbitan LPMQ. Masya Allah, kiainya jadi ikut super sibuk nih katanya. Insya Allah, Ini ada salam ya? takdimnya. Iya, terdengar insya Allah terdengar. Oke, udah siap, silakan. Iya, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kita kecap dulu nih. Kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari di LPMQ apa aja nih Pak? Ya, setiap hari mantengin Al-Quran. Masya Allah. Karena di sini kerjaannya ya membaca Al-Quran sebelum dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Jadi tugas kita di kantor ya mengaji Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan tentunya melihat segala hal yang tertulis di dalamnya. Tanda wakufnya, harokatnya, titiknya, termasuk formatnya juga menjadi fokus dari teman-teman pentahsih di Lajnah. Masya Allah sekali ya, ini dunia wal akhirat. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak. Untuk memulai mungkin bisa dijelaskan sedikit, apa sih itu tanda wakaf? Bukan tanda wakaf. Apa sih wakaf ibtidah itu? Dan apa urgensinya kita pelajari ilmu wakaf ibtidah ini? Baik, silakan Pak. Sederhananya kan begini, manusia itu memiliki nafas yang terbatas, ya kan? Terus kalau kita dalam menyampaikan ucapan saja perlu titik dan koma. Ya. Oleh karena nafasnya terbatas, tidak mungkin membaca ayat Al-Quran itu 1 kali nafas. Tidak mungkin, kecuali seperti Kak Ilvi yang sudah terlatih nafasnya panjang. Tapi bagi saya, mungkin teman-teman yang lain, nafasnya pendek-pendek, maka perlulah diatur di mana harus jeda, di mana harus lanjut, tanpa merusak makna Al-Quran. Artinya pendengarnya langsung paham, oh ini maksudnya ini. Jika langsung baca misalkan kalau contohkan, innalladzina kafaru kan kacau maknanya jadinya. Iya, jadi betul. kalau dia paham, oh di mana titik berhentinya, nanti di mana memulainya, itu enak. Jadi intinya seperti itu. Wakaf ibtidah itu ya seperti kita ngomong keseharian itu perlu diatur mana titik komanya. Misalkan omongan gini aja, saya makan kucing mati. Itu kalau dibacanya titik komanya salah, saya makan kucing mati. Saya makan kucing mati ya. Itu omongan sederhana. Bagaimana kalau Al-Quran? Tentunya perlu diatur. Itulah yang diatur dalam ilmu wakaf wal ibtidah. Dan itu biasanya talaki, ketika kita talaki ke guru, itu akan diajarkan ketika maknanya nggak tepat, misalkan baca ayat innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ya nggak kuat. Ibtidaknya nggak ngerti dia, langsung ibtidaknya alladzina amanu lahum adzabun alim. Kan jadi kacau maknanya. Orang beriman kok dapat siksa. Nah, itulah perlunya mengerti wakaf dan ibtidah karena sangat penting sekali. Dan ilmu wakaf ibtidah itu ilmu keseharian kita. Karena selaku umat Islam pasti kita membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran pasti tidak terlepas dari ilmu wakaf ibtidah. Itu. Jadi ya urgent sekali. Tapi karena sangat urgentnya, sangat kita tiap hari bertemu, sehingga banyak di antara kita yang nggak sadar. Sadarnya pas ketemu Al-Quran. Loh, kok begini? Karena ketika sudah masuk baca Quran, ternyata belum tahu ya saya. Loh, kok begini? Wakafnya di mana ini? Baru sadar kalau ternyata masih kurang ilmunya. Iya, baru sadar kalau tidak tahu. Karena saking dekatnya dengan kita, sehingga kita merasa udah biasa saja. Padahal kalau kita mau mendalami, itu luar biasa. Contohnya luas saya sekali ini, ya, Pak, ya?
pembahasannya. Iya, saya ketika nulis disertasi ini sampai ada 2.000 halaman. Masya Lampirannya Allah. itu sampai 1.500 halaman. Karena saya membahas Quran bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Setidaknya ya dengan membaca, saya seperti punya kamus. Jadi saya membaca ini, ada pertanyaan gitu, saya membaca, ini enak, ini ada 13.000 kata, datanya di sini ada. Kemudian wakafnya di mana saja, siapa yang berpendapat, itu saya data sampai segini. Ini buku yang ketiga ini. Jadi sangat luas sekali dan sangat menarik kalau kita mau menekuni ini. Dan tentunya begini, wakaf ibtidah itu tidak ubahnya seperti ini. Kalau kita sudah pinter tajwid nih, ya ternyata Ya, wakaf ibtidahnya jelek, maka ya, orang dengerin kok bacanya begini. Sama dengan rumah, kita sudah bangun bagus, finishingnya jelek. Gimana? iya, iya. Kan Betul. akan dinilai, rumah ini kok jelek. Padahal tinggal di finishingnya saja. Finishingnya nggak tuntas, jadi mempengaruhi semua yang Jadi kita nanggung pelajari. gitu Karena ya Pak? iya nanggung, Nanggung. sudah modalnya sudah banyak, tinggal memperhalus di finishingnya lupa. Jadi Iya, ya compang-camping jadinya. iya. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Baik. Memang kan esensi dari tajwid itu kan memperbaiki cara baca dan juga Mm-mm. mengetahui hal-hal ihwal tentang wakaf ibtidah ya Pak. Jadi Iya, dan tidak jarang juga kita temukan orang itu kalau misalkan nih memilih wakofnya atau ibtidaknya kurang tepat, maka menimbulkan penafsiran yang kurang tepat bahkan salah kayak yang dijelaskan Bapak tadi ya. iya. Dalam Jadi sangat beberapa penting kasus untuk seperti itu. dipelajari nih teman-teman. Sangat penting. Iya. Oke, kita udah tahu nih wakaf ibtidah itu apa. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari Ed Ahmad Marzuki 01. Nah, pertanyaannya Mm-mm. seperti ini. Apakah pengaturan wakaf dan ibtidah itu mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hasil ijtihad ulama Al-Quran? Nah, Nah, baik, ini silakan Pak dijawab Pak. pertanyaannya juga ini agak susah nih. Jadi begini, saya Wah, ini untuk menjawab susah-susah ini nih Pak begini. pertanyaannya. Iya, susah gampang ini, susah gampang. Iya, Jadi begini, Al-Quran itu diajarkan secara talaki. iya, Guru ketemu murid, murid membaca di depan guru. iya, Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendapat wahyu, maka para sahabat membaca di depan Rasulullah. Bacaannya ketika itu ada yang dibimbing wakofnya, yang terkenal dengan wakof Nabi atau wakof Jibril. Itu iya, ada riwayatnya ya. Tapi memang nggak banyak. Ada juga yang ketika sahabat membaca di depannya, gitu, terus Nabi diem, berarti boleh. Oleh sahabat diajarkan terus turun temurun sampai sampai sekarang ini. Oleh karena itu kan begini. Jadi dapat disampaikan begini. Tadi karena bacaan Al-Quran itu talaki, setiap murid ketemu guru dan ketika ketemu guru itu dibimbing bacaannya. Kalau salah pasti dibenarkan. Oh, wakafnya jangan di sini. Itu dari zaman Nabi. Oleh karena itu apa yang sudah ada dalam kitab itu semuanya merupakan dokumentasi dari pembacaan Al-Quran yang dilakukan sejak turun temurun. Nah, iya, memang ada yang ijtihadi, tapi ijtihadinya ya modelnya begini. Dulu seandainya sahabat itu setor di Rasulullah, ya di hadapan Rasulullah, ketika Rasulullah memang nggak wakaf di situ, tapi pas wakaf didiamkan saja, karena artinya nggak rusak. Ya, artinya boleh nanti gitu ya, ya, aman-aman saja. misalkan begini, misalkan seperti saya contohkan ya, kalau teman-teman hafal di surat Muhammad ya, Muhammad ayat 15 itu ada ayat rincian tentang surga nih ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ada wakafnya. Iya, Terus fiha anharun sampai akhir itu kan rincian. Ada apa dari susu, air dari susu kan ada fiha anharum min ghairi ma fiha anharum mimma in ghairi asinin wa anharun sampai terus. Ada mushaf yang tidak wakaf. Bagi yang iya. nafasnya panjang boleh. Tapi ada yang wakaf. Mana yang diikuti? Dua-duanya boleh. Mau ikut yang panjang, Kak Ilvi mungkin ikut yang panjang. Jadi fiha anharum mimmain ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anhar terus Wah, sampai Salim Mustafa. wah saya Kuat juga Kak nggak nyampe Ilvi. itu Ustaz. Tapi kalau saya mending milih fiha anharum mimmain ghairi asin Hmm. wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu.
Dan itu nanti ditandakan. Di mushaf Saudi tidak ditandakan, di mushaf Indonesia ditandakan. Nah, jadi seperti itu. Memang ada yang ijtihadi, tapi tetap ukurannya apakah maknanya berubah atau tidak. Kalau berubah pasti itu nggak ada bimbingannya, nggak ada runtutan kalau itu gurunya siapa, nggak ada itu. Tapi kalau ada pasti bisa telusuri, dan itu saya menelusuri ini. Saya baca dalam buku ini, itu saya mendapati 13.000 kata dalam Al-Quran yang saya dapatkan dari Quran cetak di Indonesia, Quran cetak di Madinah, di Mesir, di Maroko, di Tunis, saya kumpulkan menjadi 13.000. Tapi dari 13.000 itu yang ditandakan dalam mushaf Al-Quran cetak hanya yang paling banyak ya, mushaf Maroko itu 9.800-an tanda wakaf. Mayoritasnya Mushaf Madinah, mayoritas. Iya, yang paling banyak. Berarti tadi padahal ada 13.000 kata. Berarti ada juga yang ditandakan. Mushaf Saudi hanya 4.000-an. Mushaf ada Indonesia yang dipakai 7.000. dan ada yang tidak dipakai gitu. Iya, ada yang digunakan dan tidak digunakan gitu. Iya, seperti itu. Jadi ada yang ijtihadi tapi ukurannya tetap tidak merusak makna arti Al-Quran. Misalkan nggak mungkin orang wakaf innallaha la yahdi. Nggak mungkin. Allah tidak memberi petunjuk, itu bagaimana? Nggak mungkin. Karena pasti kalau setelah begitu pasti ditegur oleh gurunya. Jadi ijtihad juga ada ukurannya, dan karena itu untuk menentukan mana yang ijtihadi agak sulit memang. Tapi seperti yang saya alami ketika saya setor, rata-rata wakaf yang saya baca itu diiyakan oleh guru. Artinya nggak menyalahi. Dan ketika saya cek dengan itu, oh ternyata dulu wakaf saya itu ada di buku ini. Meskipun di mushaf Saudi nggak ditandakan wakaf. Saya menemukan rujukannya di buku ada, ini. tetapi di mushaf dia dibubuhi gitu. Ya, tidak dibubuhi. Karena mushaf itu pilihan. Jadi memilih untuk siapa mushaf itu. Ada yang membiarkan biar gurunya nanti yang menyampaikan. Ada yang mushafnya lebih detail, jumlahnya sampai 9.800. Ada yang mencukupkan 4.000. Nah, itu pilihan. Karena itu ya itu apa ijtihad. Ada yang mutawatir, ada yang ijtihadi. Oh iya, baik. Selamat tadi. Oke, ini tadi sempat dibahas tentang wakaf Jibril ya, Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari apa nih? Kenjut Haromen namanya. Saya pernah mendengar tentang wakaf Jibril. Ada berapa tempat di Al-Quran? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak. Pernah dihitung nggak, Pak? Saya nggak. Kalau gini, yang menyebutkan wakaf Jibril itu, saya hanya membaca di kitabnya Al-Asmuni ya. Al-Asmuni nyebutin tidak Al-Asmuni, Manarul Huda ya, fil waktu wal ibtida. Beliau yang menyebutkan wakafnya, salah satunya itu seperti ini. Wakaf Jibril dan wakaf Nabi agak mirip. Misalkan yang kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Riwayat yang enggak jelas itu enggak itu jumlahnya memang enggak sampai puluhan, enggak sampai 25 ke atas, enggak sampai. Iya. Ada yang menyebutkan 15, ada 13, enggak itu. Tetapi tadi ukurannya memang tetap makna. Karena ukurannya tetap makna sehingga wakaf Jibril itu tidak banyak yang tidak menjadi perhatian secara khusus dalam mushaf-mushaf sekarang, kecuali mushaf Bombay dulu menandakan. Mushaf Bombay di pinggirnya itu ada wakaf Jibril, wakaf Nabi, wakaf Ghufron ditandakan seperti itu. Iya. Mushaf sekarang tidak. Iya, baik. Ini jadi ada juga nih pertanyaan yang banyak mungkin ditanyakan dari Nazar.Ikhwanuddin. Apakah untuk mempelajari wakaf ibtidah itu kita harus paham dulu bahasa Arab atau terjemahnya? Idealnya iya, idealnya ya. Idealnya. Kalau yang tidak ideal ya maksudnya kita nggak paham terus ya, kita nggak paham terus pengen baca Quran, maka saran saya ikuti saja mushaf Al-Quran yang ada di hadapan Anda. Ya kan ketika baca. Tapi kalau punya referensi lain, oh saya kemarin baca Quran Madinah ada wakafnya, di Indonesia nggak ada wakafnya, itu bisa di change.
sambil dilihat, oh artinya selama artinya nggak berubah, oh oke. Misalkan begini, ini contoh yang ayat agak pendek ya. Iya. Wa il qulna lil malaikatis judu li Kita, adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mushaf Saudi nggak ada wakofnya. hmm. Pas baca mushaf Saudi, misalkan, oh ini. Tapi nafasnya nggak kuat. Mushaf Saudi Ada ini mushaf maksudnya lain. mushaf Madinah ya, Pak ya? Ya, mushaf Madinah Ya, ya, nggak ada maksudnya biar wakofnya teman-teman ya. paham nih. Ya, Oke. mushaf Madinah atau mushaf Mesir ya. Itu Iya, nggak ada mushaf Timur wakofnya. Tengah lah. Timur Tengah. Terus mushaf Indonesia ada wakofnya, ada 3. Wa Hmm. il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis Iya, aba wastakbar wa Iya. kana minal kafirin. Iya. Ketika baca mushaf Madinah tapi kita tahu referensi lain, nggak apa-apa berhenti. Tapi kalau nggak tahu dan kita nggak ngerti bahasa Arab, sebaiknya ikuti mushaf yang sedang dibaca. Iya. Itu ya. Boleh Tapi kalau kita henti gitu. berguru ya, kalau kita berguru, pasti ada solusinya tadi. Pas baca nggak kuat itu gurunya tahu, oh berhenti sini aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti ngulang Itu gitu. kan nggak usah diulang, karena Oh, di nggak mushaf boleh yang ngulang. lainnya ada Ya. diulang juga bisa. Di sini saya ada di sini, siapa yang wakaf, di mushaf mana yang wakaf ada, saya data. Ini untuk kamu saja sebetulnya. Sebetulnya kalau kita husnudzon dengan mushaf cetak yang sudah ada, itu sudah cukup. Karena mushaf Al-Quran cetak di dunia dengan segala perbedaan penempatan wakafnya dan tanda wakafnya, Iya. semuanya benar. Semuanya benar. Karena didasarkan atas referensi dan penafsiran yang bisa diterima. Nah, itu Iya. intinya. Nah, Baik. Oke. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk terkait ini, Pak. Adakah yang dijadikan dasar, rujukan atau argumen dalam penetapan wakaf ibtidah? Mungkin di MSI ya, atau yang di dunia lah gitu. Oke. Sebetulnya begini, ada beberapa mushaf Al-Quran yang secara spesifik menyebutkan referensinya. Iya. Seperti mushaf Bombay, itu merujuk kepada As-Sajawandi. Ya kan? Sajawandi. As-Sajawandi. Mushaf Madinah tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi tanda wakaf yang di dalamnya dapat dirujuk dalam beberapa kitab. Ya kan? Mushaf Maroko secara spesifik menyebutkan mushaf apa itu tanda kitabnya Al-Habti, Taqyidu Waqfil Quran. Itu persis. Nah, seperti itu. Tapi ada beberapa, tidak seluruhnya juga bisa bisa disebutkan di kitab lain. Karena itu saya dalam buku saya itu saya mengumpulkan dari kitab ini, dari kitab abad ke-4 sampai abad ke-14 Hijriah. Iya. Saya kumpulkan itu. Abad keempat siapa? Itu ada Ibnul Ambari. Abad kelima siapa? Abu Amr Ad-Dani. Sampai nanti Al-Asmuni Al-Kholiji. Abad ke-14. Masing-masing kitab yang ditulis pada abad yang berbeda itu berbeda ciri khasnya. Berbeda fokusnya. Ya kan? Yang ditulis abad ke-4, yang dikomentari wakafnya hanya 3.000 sekian. 3.043. Ya kan? Abad ke-5, Abu Amr Ad-Dani hanya mengomentari wakaf 5.341. Dari jumlah-jumlahnya ternyata berbeda ya, Pak ya? Iya, berbeda. Kenapa kok berbeda? Nanti pertanyaan berikutnya ini. Ya, Terus baik, abad baik. ke-14, abad ke-14 itu sampai 10.000. 10.883. Kemudian kemarin setelah saya mengkaji itu, maka saya terapkan dalam mushaf yang saya buat dengan tanda wakaf pilihan saya berdasarkan referensi itu, saya memilih tanda wakafnya 11.011. Terbanyak ini. Pilihan sendiri. Gitu. Ya pilihan berdasarkan ini, berdasarkan kamus ini. Iya, Dan berdasarkan kamus dan artinya tidak berubah. Ada 11.011. Angka cantik ini, 11.011 ini. Angka cantik. Kebetulan atau sengaja, Pak? Kebetulan aja ya. Kebetulan gitu, makanya itu segitu memang. Itu. Iya. Nah, artinya begitu ya. Kenapa kok yang ulama dulu sedikit yang dikomentari? Barangkali waktu alasannya mungkin salah satunya tempo dulu itu orang pada ngerti bahasa Arab, baca Quran sudah ngerti, ya kan? Kemudian saat ini nggak cukup
kita diberi tanda 3.000-an. Orang sekarang nggak ngerti bahasa Arab, nafasnya pendek-pendek Nafasnya lagi. pendek pun. Maka perlu yang banyak lagi. Dan itu kitabnya ada. Apakah yang terakhir itu mengada-ada? Saya yakin tidak. Karena tadi yang saya ceritakan di awal, semua yang terdokumentasi dalam kitab itu adalah pembukuan, ya, pencatatan tradisi yang sudah beredar di masyarakat. Oh, setor guru ini dulu wakafnya ini. Artinya bacaan atau tanda wakaf yang dipilih dalam kitab abad ke-14 itu semuanya di masyarakat ada prakteknya gitu ya. Gitu. Iya. Kalau Al-Quran ada yang berbeda itu soal lain. Misalkan gini, kalau kita mau membaca mushaf sekarang mengandalkan kitab Al-Muqtafa Ad-Dani abad ke-5, ya. Beliau wafatnya 454, berarti abad ke-5 Hijriah. Pasti banyak yang nggak nemukan. Nanti komentarnya begini, loh, Ad-Dani kok nggak ada wakafnya, mushaf ini ada wakafnya. Dari mana itu? Ujung-ujungnya begitu nanti. Karena dari hitungan jumlah saja, saya menghitung ini, karena saya data dari tabel ini, dari buku ini, saya menghitung, Ad-Dani berapa sih? Oh, cuma 5.000. Untuk membaca mushaf Madinah saja, 4.000 yang di tengah ayat. Sementara 5.341 yang dikomentari oleh Ad-Dani itu ada di akhir ayat dan di tengah ayat. Otomatis di tengah ayat pun banyak yang nggak dikomentari beliau. Tapi kok di mushaf Madinah ada wakafnya? Dari mana? Itu kalau kita hanya mengandalkan satu kitab. Oleh karena itu, saran saya, kalau kita ingin mencari referensi al-waqf wal ibtida, kumpulkan kitab yang pernah Anda punya. Saya mengumpulkan setidaknya 8 kitab. 8 kitab itu baru saya bisa mendapatkan 100% tanda wakaf yang dalam Al-Quran itu semua ada dalam kitab itu. Boleh Kitab di-share tidak Pak, nama-nama kitabnya? Kitabnya, ya, itu ya. Tadi abad ketiga Ibnul Ambari. Ya kan? Ya, Itu dicatat ya teman-teman nih. Ya. Ibnu Ambari itu Idhahul Waqfi wal Ibtida, abad ke-4 ya, 4 awal ya. Terus abad ke-5 Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtida Ad-Dani. Komentar wakafnya cuma 5.000. Kemudian ada Ilalul Wukuf As-Sajawandi yang dijadikan rujukan oleh mushaf Bombay, mushaf Pakistan, mushaf Indonesia. Tempatnya ya, nanti penandaannya beda lagi. Kemudian ada Wasful Ihtida Al-Ja'bari, ada 6.500 komentar wakaf di dalamnya. Kemudian ada Lataiful Isyarat Al-Qostalani, abad ke-10, ada 9.319 tempat wakaf yang dikomentari. Kemudian ada Taqyidu Waqfil Quran Al-Karim Al-Habti. Ini digunakan oleh seluruh mushaf di Maghribi, Maroko, Tunisia. Itu merujuk kitab ini. Maghribi. Rata-rata riwayat Waros atau Kolun. Ya, itu ada 9.838. Di Al-Quran juga tidak jauh berbeda. Terus ada lagi Manarul Huda Al-Asmuni yang saya sebutkan tadi, Al-Asmuni yang juga menyebutkan ada wakaf Jibril, dijelaskan di situ. Itu abad ke-12 ya, itu 11 ribuan. Ada lagi Al-Ihtida fi Bayanil Waqfi wal Ihtida Al-Khaliji, abad ke-14, ada 10 ribuan. Nah, kalau kita menggunakan kitab minimal 8 itu, insya Allah 100% ketemu. Apalagi ada wakaf lagi, ada yang sudah beberapa kitab yang terakhir sudah diterbitkan, itu pasti akan bertambah lagi. Gitu. Semakin banyak referensi, semakin sempurna lah ya. Iya. Karena ilmu Al-Quran itu sudah 14 abad, nggak mungkin ditampung oleh satu kitab. Oleh karena itu, ketika kita mendapati satu kitab tidak berkomentar, jangan langsung mengatakan, nah, ini rujukan dari mana? Nggak boleh begitu. Nah, kalau kita mau sabar sedikit, kalau artinya tidak rusak, oh masih mungkin ini. Oh masih mungkin. Kalau pengen yakin lagi, lihat. Seperti yang saya lakukan. Saya mengumpulkan ini kan karena banyak pertanyaan sebetulnya. Ketika mushaf Indonesia ada wakafnya, di mushaf Saudi nggak ada wakafnya. Ikut yang mana ini? Iya. Ikut yang Pak, mana ini? Mohon maaf ini, saya potong nih. Kebetulan ada pertanyaan nih dari Samrotul Fuadi. Kenapa dalam setiap mushaf itu berbeda-beda lokasi wakafnya? Kenapa nggak disamaratakan aja gitu? Jadi maksudnya mungkin kalau sama rata jadi ya nggak banyak perdebatan. Jadi adem ayem gitu. Gitu mungkin maksudnya, Pak. Iya, boleh jadi. Tapi namanya
Justru keragaman itu membawa berkah sebetulnya, Iya. ya kan? Tinggal sudut pandang kita saja yang kita rubah. Jangan memaksakan sesuatu itu sama persis gitu. Ya. Karena pada dasarnya kan pilihan-pilihan. Seperti tadi gini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu boleh wakaf enggak? Ya boleh kalau ada kitabnya juga. Jadi kita bacanya ulaika ala hudam mir rabbihim. Berhenti. Wa ulaika humul muflihun. Secara arti nggak ada perubahan dengan berhenti itu. Dilanjutkan lebih jelas, berhenti juga lebih santai memahaminya. Kita bisa berpikir nih, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Kan santai kita memahaminya. Iya. Mau dilanjutkan bacanya boleh, mau wakaf juga boleh. Kebetulan di Mushaf Indonesia ada lam alifnya. Iya, Mamnu. betul. Saya baru mau Jangan. menanyakan tadi. Itu alif. Iya, itu. Jadi terus di Mushaf itu Mushaf Maghribi ada tanda wakafnya. Dari Oh, mana itu? Nah, dari mana itu? Saya bisa membuka ini. Oh, ternyata sebagian ulama ada yang melarang wakaf di situ, sebagian lagi ada yang memperbolehkan wakaf di situ. Nah, Al-Quran cetak yang ada itu memilih di antara itu. Nah, sebaiknya mungkin mengikuti mushaf yang sedang dibaca aja gitu ya, Pak. iya, yang sedang dibaca lebih Simpelnya ya. aman. Iya, lebih Ada aman. lagi pertanyaan yang mirip ini, Ini yang nih, jika dari Al-Misbah 19 ini. mm-mm, Bagaimana menyikapi jika di MSI bertanda wakaf wakaf mamnu atau lam alif ya, sedangkan di Mushaf mm-mm, Madinah bertanda al-waqfu al-aula. Misalkan salah satu contohnya ya, di surah Al-Baqarah ayat 116. Silakan, Pak. ya, itu sebetulnya yang nampak di hadapan kita memang bertentangan. Iya. Tapi kalau kita mengetahui logika masing-masing ulama, kita baru ngeh, oh ternyata tidak bertentangan. Loh, kan bertentangan. Lam melarang, satunya boleh wakaf. Kan ayatnya begini. Wa qanu takhadallahu walada. Itu lam alif di Mushaf Indonesia. Berarti dilarang berhenti, ya kan? Berarti Iya. harusnya wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Harus begitu. Sementara Mushaf Madinah, Mushaf Saudi, Mushaf Mekah, Mushaf Mesir ya. Itu wakaf wa qalu takhadallahu walada subhanah. Iya. Bagaimana kita menyikapi? Kalau tahu ilmunya boleh dua-duanya atau menghindar dua-duanya, dilanjutkan. Iya. Tetapi kalau kita ingin tahu argumentasinya begini, dua-duanya malah kalau kita tahu argumentasinya sangat logis sekali. Yang melarang wakaf itu As-Sajawandi, diikuti oleh Mushaf Bombay, Mushaf Pakistan, Mushaf Indonesia, Mushaf Turki, atau Iya. Mushaf Pojok, Mushaf Kudus dulu itu lam alif, karena mengikuti As-Sajawandi. Asa Jawandi. Apa argumentasinya? Begini argumentasinya Sajawani begini. Allah kan dituduh punya anak. Ya kan? Jangan sampai ada jeda di pikiran kita berpikir yang enggak. Maka seharusnya diteruskan langsung aja. Teruskan, jangan ada pikiran untuk terpikir Allah punya anak. Langsung qalu takhadallahu waladan Subhan. subhanah. Iya. Nah, artinya alasan gini, agar supaya pikiran kita nggak macam-macam, tidak mengiyakan langsung dibantah langsung sekaligus dalam satu kali nafas. Iya. Maka dikasih lam alif. Sementara yang membolehkan wakaf juga ada ulamanya. Tadi Al-Khalidi wakaf. Bahkan beliau wakafnya lazim. Wakaf Hukum lazim beliau lazim. mengatakan. Wah, Iya, wakaf lebih lazim. mutlak lagi ya. Tapi di mushaf ditandakan dengan qaf lam kan ya, qaf lam. Argumentasinya juga bisa diterima bahwa begini, biar jelas mana tuduhan, mana jawaban. Ah, iya. Nah, ya Subhannya kan? jawabannya. Kan yang satu tuduhannya, wa qanu takhadallahu walada. Dituduh itu berhenti. Iya. Ini tuduhan ini. Langsung subhanah. Nah, satunya berpikir yang lain, jangan ada jeda antara tuduhan biar kita tidak ikut-ikut menuduh, langsung kita jawab tuntas. Nah, Iya. itu maka lam Itu alif. pendapat yang pertama ya. Yang lam alif. Yang kedua, biar jelas ini tuduhannya, langsung kita mantap dengan jawaban subhanah. Iya. Jadi sudut pandang yang berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda, padahal tidak berbeda. Iya, iya.
Ya kan, bisa dipahami. Makanya saya kadang-kadang kalau baca ayat ini, saya pilih dua-duanya, saya ulangi biasanya ini. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Iya. Ternyata Jadi nggak selama masalah. selama tahu ilmunya ya boleh dua-duanya, boleh Iya, kedua-duanya. tapi kalau nggak tahu ikuti saja. Kalau baca mushaf Indonesia nggak berhenti, Ikut. udah ikuti saja. Tapi Ah, saya ketika saya kita ini bertemu, termasuk pakai bahasa yang bahasa lagi. Muslim Indonesia, Pak. oh gitu ya, iya. Intinya begitu. Artinya gini, perbedaan biasanya gini, perbedaan kriteria akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mana yang kita ikuti? Kalau tahu ilmunya, saya kalau ketika mengajar ini ya, mengajar jelas nama saya nggak ada, meskipun yang dibaca lam alif gitu nggak berhenti saja. Ustadz ada Quran yang menyuruh wakaf. Nah gitu. Anak kecil dikasih tahu seperti itu oleh gurunya, insya Allah ngikuti. Iya. Karena gurunya pasti sudah belajar. Maka dari itu harus talaki ya. Iya, harus talaki memang. Talaki ke guru yang, ya terutama yang hafal Quran. Karena orang yang hafal Quran itu talakinya bukan sekali. Satu ayat itu bisa ratusan kali di hadapan guru. Hari Iya. ini tidak ketemu kesalahannya, besok pasti ketemu. Karena Al-Quran itu yang jamin Allah yang jaga. Iya. Jadi kalau hari ini salah, belum didengarkan oleh guru, pasti saat yang lain akan didengarkan oleh guru. Itu. Iya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan, Ini silakan. ada dari @rizki.dpr. DPR ini orang DPR apa dapur nih? Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan wakaf lam alif itu tidak boleh berhenti untuk mengambil nafas atau tidak boleh berhenti membaca Al-Quran? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak. Oh, ya, itu dua-duanya bisa, dua-duanya. Dua-duanya bisa. Dua-duanya Semoga bisa. orangnya ini menyimak ya. Yang Iya, iya, bertanya ini semoga gini. menyimak. Tanda lam alif pertama kali yang menggunakan itu As-Sajawandi. Pertama kali. Berarti ya As-Sajawandi itu berarti abad keberapa tadi? As-Sajawandi itu wafatnya tahun 560. Berarti abad ke-6. Abad ke-6. Beliau pertama kali yang menggunakan tanda lam alif ini. Sebelumnya nggak ada itu. Jadi beliau lalu diterapkan di Al-Quran Bombay. Kemudian mushaf-mushaf belakangan juga meniru. Terus sejak tahun 2006 ke atas itu banyak yang sudah menghilangkan karena sebetulnya tanda ini nggak perlu, gitu ya, nggak perlu karena ini kan sebetulnya kewaspadaan, tapi Iya. juga tapi masih ada yang digunakan di Indonesia digunakan. Oleh karena itu gini, apakah dilarang berhenti atau dilarang shadaqallahul adzim kan gitu? Iya. Dua-duanya Pertanyaan seperti benar. itu. Kalau di akhir ayat nih, kalau di akhir ayat itu dianjurkan agar supaya jangan berhenti, jangan shadaqallahul adzim. Ya kan? Iya. Kalau kita baca Al-Quran, terus akhirnya ada lam alif, Lam alif. sebaiknya jangan shadaqallahul adzim di situ, tapi teruskan sampai nggak ada tanda itu. Loh, memang kenapa kalau di itu kan? Ya kadang-kadang bahaya. Misalkan begini, yang kita hafal saja, saya contohkan gini. Fawailul lil musallin. Iya. Shadaqallahul adzim. Ini orang sholat kok fawailul musallin, padahal ada penjelasannya. Nah, itu kan di Iya. mushaf Indonesia ada lam alifnya. Itu berarti Iya. ikut As-Sajawandi. Mushaf Saudi tidak dikasih. Tidak dikasih mushaf Saudi. Ya karena tadi Saudi tidak, mushaf Madinah itu tidak fokus pada akhir ayat. Nah, karena itu begini, ketika di akhir ayat jangan shadaqallahul adzim karena bahaya beberapa tempat Kalau nanti ada ada tanda makna lam yang alif tidak tadi. sempurna. Iya. Iya. Kalau di tengah ada yang memang dilarang benar-beneran, benar-benar gitu ya. Benar-benar Bener-beneran. artinya memang benar-benar. Ada yang ulama lain memperbolehkan wakaf. Seperti tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa Iya. ulaika humul muflihun. Itu ada ulama lain yang memperbolehkan wakaf. Maka ketika mengajarkan, lihat kondisi anak. Mau ikut yang ini, karena gini, yang melarang wakaf berarti mengambil yang sempurna. Biar kalimat ini utuh, tidak ada jeda. Iya. Yang membolehkan wakaf berarti karena dengan wakaf pun artinya nggak rusak. Justru ada penekanan yang lebih enak gitu. Jadi tetap ada beberapa kasus. Yang nggak boleh misalkan begini, ada lam alif gini. Kita baca
Yang itu loh, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum Tadi minal ladzina utul wah, itu panjang kitab. sekali, Pak. Panjang. Dan semua Panjang dan orang kadang-kadang terkadang membuat orang bingung harus berhenti di mana dan mengulangnya di mana iya, ini. iya, saya dulu malah salah. Saya dulu berhenti. Dalam alif malah berhenti. Kita Langsung itu ya. maf'ulnya. Langsung kitab Allah. Setelah ngerti itu ketawa sendiri saya. Ya Allah, iya ya. Oleh karena itu ayat ini juga perlu trik juga. Bacanya berarti walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Berhenti. Ya. Lam alif. Tapi kita mengulangi lagi. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi. Maf'ulnya biar nggak ketinggalan. Iya. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari mana tadi ya? Dari Budi Alwahda. Kalau menghafal Al-Qur'an itu direkomendasikan pakai Quran Timur Tengah atau Quran MSI? Nah, ini pertanyaan mendasar Nah, sih, Pak ya. dasar ya. Pada dasarnya pakai Quran manapun benar. Seperti saya katakan tadi, Quran di dunia, saya mendata ada 5 sistem tanda wakaf yang diikuti oleh mushaf di dunia ini. Ya. Kesemuanya benar. Mau pakai Saudi silahkan. Ya. Tapi siap-siap. Yang nafasnya pendek, baca tadi. Fakullan akhadna bidhanbih. فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. Kalau bahasa Paling tidak Indonesia, harus tahu ilmu untuk berhenti tapi iya, mengulang di mana gitu. kalau nggak kalau Indonesia, faminhum man akhadna bidzambih, berhenti. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, berhenti. Wa Iya, minhum man akhadathu sayhah, berhenti. Wa minhum man khasafna bihil ard, berhenti. Jadi terserah mau pakai mushaf Maroko silakan, ada 9.856 ayat. Yang jelas silakan pakai Quran manapun, tapi kalau di bawah bimbingan guru pasti akan selamat. Intinya itu, bimbingan guru pasti selamat. Kalau enggak, pakai Quran ini nanti juga tetap enggak enak dengarin. Jadi bacaan wakaf itu sangat penting. Menurut saya begitu. iya. Ini masih dari Budi Alwahda nih, Pak. Pertanyaannya. Seberapa tepat proses penyederhanaan tanda-tanda wakaf dari sistem As-Sajawandi menjadi sistem Kholaf Al-Husaini yang ditempuh ketika pembakuan Mushaf Standar Indonesia? Jadi ketika penyusunan ini tanda wakaf Mushaf Standar Indonesia nih, Pak. Oh, waktunya sih sebenarnya secara waktu sih kalau itu kan sejak 79 sampai 84 ya, 3 tahunan. Tapi kalau mushaf Indonesia itu begini, mushaf Indonesia itu penyederhanaannya hanya tanda wakafnya. Artinya tempat wakafnya tetap mengikuti Sajawandi, tidak berubah sama sekali. Hanya tanda wakafnya yang disesuaikan dengan tanda wakaf yang digunakan oleh mushaf Mesir, mushaf Madinah, atau tanda wakaf yang diperkenalkan oleh Kholaf Husaini dengan 6 tanda wakaf, qaf lam, sod lam, jim, mim lazim itu ya, terus mu'anakoh, tambah lam alif kalau diperlukan. Tapi tempatnya tetap mengikuti Sajawandi. Iya. Gitu. Jadi dari 79 sampai 84. Baik, ini ada pertanyaan dari Samila Bookstore. Ini kayaknya jualan buku nih kayaknya nih. Barometer peletakan tanda wakaf di Quran itu berdasarkan nafas atau dengan kaidah dari ulama Al-Quran? Karena ada perbedaan antara tanda wakaf di Quran MSI dan Quran Timur Tengah. Ini lagi-lagi perbedaan nih. Iya, perbedaan. Iya. Ya, yang jelas semua aku berdasarkan makna, bukan nafas ya. Karena kalau nafas nanti kacau kalau menurut nafas. Semua bisa. Nafas itu kan iya, berhenti semua, di mana nanti, saja bisa. Iya, dimanapun bisa. Terus nanti kacau. Iya. Yang jelas penafsiran dan berdasarkan talaki tadi kan talaki turun-temurun. Kemudian ada ulama yang menuliskan di data dalam buku. Kemudian terus saya mengumpulkan untuk orang-orang sekarang ini yang nggak sabar baca kitab itu ya saya mengumpulkan ada 13.000 saya kumpulkan. Kalimat ini ada wakaf di kitab A, kitab B nggak wakaf, kitab C nggak wakaf, kitab D ada wakafnya. Milih yang mana terserah. Seperti itu. Jadi karena itu ya ada perbedaan
ya wajar, wajar, Iya. Jadi wajar sebenarnya perbedaan sekali. itu sangat wajar ya, karena ini sifatnya Iya, ijtihad. sangat wajar. Mm-mm. Kan gini, perbedaan itu justru akan menjadi berkah. Kalau kita satukan misalkan suruh wakaf, toh gini, ketika di Quran itu ada tanda wakaf, nafas kita kuat, boleh nggak terus? Ya boleh saja. Tapi Iya. jangan nanggung. Misalkan gini, nanggung itu seperti segini. Di sini sudah ada tanda wakaf, kita nggak mau berhenti, malah ngulangin yang nanti bacaannya menjadi jelek. Misalkan gini, lahul hamdu fil ula wal akhirah, ada sot lam. Iya. Sot lam itu kan al wasu aula. Dia sudah dikasih tanda wakaf, nafasnya juga nggak sampai akhir, nggak mau berhenti. Berhentinya begini malah. Lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul Ih, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Atau berarti dikasih begini. kemudahan nyari yang Lahul susah nih. iya, karena terfokus ini. Al waslu aula lebih utama diteruskan, tapi dia Diteruskan. tidak sadar bahwa berhenti di situ juga maknanya sudah sempurna, sudah Iya. bisa difahami. Daripada kita membacanya nanggung, Iya. lebih baik ikut saja. Jadi kalau saya baca, karena begini, saya nemukan orang begini, baca ini gini, lahul hamdu fil ula wal akhirah wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi ya'un. Nah, ini kan tanggung, sudah dikasih Iya. tanda wakaf, kan sotlam Ustadz, kan harusnya lebih baik itu kalau nafas Anda cukup sampai akhir ayat. Hmm. Kalau cukup lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Silahkan. Kalau enggak ya tanggung. Nah, gitu. Jadi tanda wakaf di Al-Quran dengan segala perbedaannya silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Iya. Ya, kalau nafasnya masih kuat Ustadz ini, saya baca satu ayat ini. Wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Silahkan. Nah, gitu. Jadi disesuaikan saja. Kalau Kak Ilvi mah enak, Kak Ilvi nafasnya panjang. Jadi coba sekarang ini kita Enggak pengen juga, Pak. dengarkan Enggak Kak Ilvi juga, Pak. suaranya, Enggak juga. suara emasnya. Coba baca Oh, deh, jangan, Pak. baca. Ya. Ini Kalau saya waktunya kan sudah suaranya, mepet nih, Pak. Waktu sudah oh mepet. iya iya iya. Baik, berarti tadi barometernya itu sebenarnya bukan nafas ya, tetapi tetap saja Bukan maknanya. makna Iya. makna. Iya. Saya kira itu tadi penutup ya Pak. Insya Allah nanti kita ada nextnya lagi nih terkait wakaf dan tidak. Ini lagi seru-serunya pembahasan, cuman karena kita terbatas waktu. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada hari ini. Bukan saya sih yang jawab ya, yang dijawab oleh Bapak Dokter Haji Fahru Razi MA. Insya Allah nanti nextnya kita akan ada live lagi, Q&A lagi. Jadi teman-teman silakan pantengin aja. Penutup nih Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sudah join pada hari ini. Pesan apa ya? Yang Pesan-pesan jelas mungkin begini. terkait wakaf tidak tadi. Ya. Ya, ya tadi. Kita harus husnudzon kepada Al-Quran. Seluruh Al-Quran yang dicetak itu sudah melalui banyak pemikiran dari para ulama. Sudah ada ahlinya di masing-masing itu. Karena itu tidak perlu kita pertentangkan ikut yang Iya. mana. Kalau ngerti bisa di-change. Di sini nggak ada tanda wakafnya. Oh di mushaf ini ada wakafnya. Oh saya ikut deh, gitu. Ikut ke sana. Meskipun sedang membaca mushaf seperti itu. Tapi kesemuanya benar. Seperti itu Iya. aja. Dan Seperti itu terus aja. belajar, ya terus belajar. Karena gini, ilmu ini kan ilmu yang sangat akrab. Jarang kita diskusikan. Ada masalah, kita pendam terus. Padahal banyak yang kita tidak tahu. Dengan kita diskusikan seperti ini, maka kita semakin tahu. Semakin tahu, semakin tahu. Itu mungkin, Kak Ivi. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ini masih banyak sebenarnya nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya lihat ya. Masih banyak yang masuk pertanyaannya, tapi karena kita terbatas waktunya, jadi mungkin di next, insya Allah akan dijawab lagi. Ini ada yang gini, duh belum beruntung saya pertanyaan belum dibales katanya. Insya Allah next ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fahru Razi sudah bergabung, sudah berbagi ilmunya di live Instagram hari ini. Semoga insya Allah manfaat ya untuk kita semua. Sehat-sehat ya Pak bersama keluarga. Iya. Amin, amin. Nah, sesuai janji nih teman-teman, Bapak mau live atau tetap? Masih. Oke, diikuti saja ya sampai akhir. Nah, sesuai janji nih teman-teman, akan ada 3 penanya terbaik di akhir. Nah, ini saya sudah pegang 3 penanya terbaik
nama-nama 3 penanya terbaik. Selamat kepada yang pertama, Budi Alwahda. Nah, ini nanti mendapatkan buku karya Bapak Dr. Haji Fahru Razi MA yang judulnya Menyoal apa tadi Pak? Menyoal tanda wakaf ya? Menyoal tanda wakaf. Nah, itu dia bukunya. Oke, kemudian yang kedua ada Ahmad Marzuki 01. Selamat ya. Nanti akan mendapatkan buku dari LPMQ, itu tafsir tematik. Kemudian yang ketiga ada @almisbah 19. Nah, selamat untuk ketiga penanya terbaik ini. Nanti silahkan infokan untuk alamatnya ke DM aja ya, ke DM LPMQ_Kemenak_RI. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Insya Allah di next nanti, di next live, kita akan bahas lagi. Bisa jadi wakaf ibtidah atau mungkin yang lain ya. Nanti mungkin bisa kasih kita ini ide-ide. Kira-kira mau live apa lagi nih? Gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang belum follow IG-nya LPMQ, di follow dulu kali ya. Kebangetan nih kayaknya kalau nggak follow dulu. Terus kita juga ada di TikTok LPMQ_Kemenak_RI. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya LPMQ karena di situ banyak banget edukasi-edukasi, video-video edukasi terkait Al-Qur'an. Jangan lupa nyalain lonceng, notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari LPMQ. See you di next live dan terima kasih ya Pak Fahru Razi, terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pingin dong Ustadz belinya di mana? Ini ada yang nanya Pak, pingin dong Ustadz belinya di mana bukunya katanya. Mungkin bisa langsung DM ke Pak Fahru Razi aja ya. Iya, silakan. Iya, bisa langsung DM ke beliau untuk yang ingin buku-buku beliau. Karena bisa kebetulan tidak dijual bebas bukunya, jadi bisa langsung DM ke beliau saja. Nah, dan jangan lupa follow IG-nya Kiainya. Iya, betul sekali. Jangan lupa follow IG-nya Bapak Fahru Razi. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya live IG-nya ini. Live-nya kapan lagi, Kak? Mungkin nanti kita infokan lagi ya. Jadi dipantengin aja IG-nya LPMQ. Baik, saya tutup ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya.